oleh penemuan sederhana. Jadi dia mengamati, seorang ahli itu mengamati bintang, kemudian eh, eh, dalam proses mengamati bintang ada kecenderungan bintang itu menjauh, saling menjauh gitu. Jadi mulai warnanya biru, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi merah gitu. Dan kecenderungan itu terus terjadi. Artinya ada asumsi bahwa ternyata alam semesta itu berkembang. Kalau memang berkembang berarti ada awal mula terbentuknya satu gitu. Jadi konsepnya bahwa alam semesta diciptakan dan selalu berkembang dan akan berakhir pada suatu saat akan berakhir. Kalau bahasa kita mengadakan kiamat begitu. Oleh karena itu ini lahir dari orang-orang yang didasar oleh agama gitu. Ada kehadiran zat tertentu yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Yang oscilasi itu sebenarnya mengakomodasi pernah katanya Big Bang, tapi suatu ketika akan menyusut, akan terjadi Big Bang lagi, menyusut lagi, nah seperti itu. Tetapi ya tidak ada penciptaan aja juga tidak akan berakhir gitu, tidak akan lenyap gitu. Jadi sama saja sebenarnya pemikirannya dengan yang materialisme, cuma di sini lebih dinamis dan lebih mengakomodasi Big Bang gitu ya. Ini teori alam semesta. Nah, beda lagi dengan teori pembentukan tata surya. Ya, teorinya banyak sebenarnya, ya, tapi yang utama itu nebula, ya, planetesimal dan pasang surut. Ini yang lainnya ada juga bintang kembar. Yang terkenal adalah nebula. Jadi awal mulanya tata surya atau matahari kita itu akibat dari adanya debu. Debu diam di alam semesta itu di jagat raya begitu, mungkin di lokasi tertentu gitu, awalnya diam tapi karena ada getaran dari ledakan bintang di sebelahnya akhirnya dia mengkerut gitu ya, si debu-debu itu bersatu membuat memilin gitu, berpusar sehingga setelah bersatu di tengah-tengahnya tiba-tiba menyala menjadi bintang. Di sekitarnya benda-benda sekitarnya yang belum terbentuk itu menjadi planet-planet ya, sehingga akan di kita misalnya tata surya terbentuklah deretan planet. Nah, planet-planet yang dekat dengan matahari itu adalah planet-planet terestrial, planet-planet yang terbuka, planet yang tidak diselubungi oleh gas atmosfernya. Karena apa? Karena pada waktu pertama kali matahari terbentuk itu menimbulkan gelombang atau angin matahari sehingga menghempas bagian selimut Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sisanya menjadi asteroid. Nah, angin matahari tidak sampai ke Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sehingga dia menjadi planet yang besar. Nah, gitu ceritanya. Singkatnya seperti itu. Kalau planetesimal dengan pasang surut, sama mirip-mirip sebenarnya. Teori ini dulu ternyata teorinya begini. Jadi bintang matahari terbentuk, kemudian tiba-tiba ada bintang besar yang melintasi matahari kita, ceritanya begitu. Sehingga bagian dari matahari itu terseret, menetes ya, tertarik oleh gravitasi bintang besar itu menjadi planet-planet gitu. Itu namanya ya teori pasang surut atau teori planetesimal gitu. Ini dua-dua yang mirip-mirip sebenarnya, teori seperti itu. Konsep gagasannya kenapa dikatakan mirip? Karena dua-duanya meyakini bahwa ada bintang yang mendekati matahari. Gitu. Faktanya mana ya nggak tahu. Itu hanya asumsi ya, namanya juga teori. Ya, teori. Nah, cuma ini yang planetesimal dan pasang surut itu tidak setuju adanya apa yang tidak cocok dengan Big Bang gitu. Karena kan tadi kalau Big Bang itu kan mengatakan alam semesta itu saling menjauh. Kalau saling menjauh tentu tidak ada matahari, tidak ada bintang yang kemudian lewat sembarangan gitu. Kalau ini kan ini dari mana matahari mana gitu. Dalam konstelasi teori tidak ada matahari yang kemudian mendekati matahari yang lain. Tidak ada matahari atau bintang yang mendekati bintang yang lain gitu. Kalau sudah saling berbenturan seperti itu harusnya
di alam semesta ini banyak sekali ledakan-ledakan karena berbenturan antara bintang satu di bintang yang lain gitu kan, atau mendekati bintang satu dengan bintang yang lain saling berdekatan, kan tidak ada faktanya kayak gitu. Tidak, oleh karena itu sebenarnya ini kurang begitu banyak dikenal gitu, banyak, bukan dikenal tapi tidak banyak penganutnya, yang banyak adalah nebula. Kemudian yang paling rasional barangkali adalah teori bintang kembar. Jadi bintang kembar, banyak sekali bintang di alam semesta ini yang kembar, 2, 3 gitu. Seperti misalnya bintang Sirius, bintang Sirius. Bintang Sirius itu bintang Sira, itu diabadikan dalam Al-Qur'an, ada bintang Sira di surat An-Najm. Bintang itu kenapa menjadi sangat fenomenal? Karena dia seperti berkedip, kadang-kadang terang gitu, waktu yang lainnya jadi kecil, kadang-kadang terang gitu. Ternyata itu adalah bintang yang kembar. Ketika dia berdampingan menjadi bintang yang sangat terang. Ketika bisa beroverlap, ya tidak berdampingan, artinya dilihat dari bumi itu adalah saling menutupi, jadi kecil gitu. Nah itu bintang kembar. Bintang kembar ini dulu matahari bintang kembar. Cuma bintang yang kembarannya itu adalah meledak menjadi Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya gitu. Nah, tapi ini juga tidak terlalu banyak dianut karena apa? Ukurannya kok kecil gitu dibandingkan dengan ukuran matahari. Gitu. Harusnya kan kalau bintang kembar awalnya adalah minimal kakak beradik 11-12, tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh perbedaannya ukurannya gitu. Kalau misalnya bintangnya matahari besar, kemudian ini kecil, kecilnya harusnya tetap jadi bintang kecil dan tetap menjadi planet harusnya gitu. Tapi kok menjadi pecah gitu. Ya, tapi asumsi itu memang bisa saja terjadi karena seperti Jupiter itu termasuk bintang yang gagal menjadi planet yang gagal menjadi bintang. Asumsinya. Jadi sebenarnya semua planet berpotensi untuk menjadi bintang, cuma termasuk bahannya gitu. Kalau bahannya banyak ya jadi bintang. Kalau misalnya bahannya kurang, dia hanya redup saja. Makanya di dalam astronomi dibedakan antara cahaya dan bersinar. Yang bercahaya dan bersinar. Matahari bersinar, bintang bersinar karena dia memiliki sumber cahaya, sumber energi sendiri. Tapi kalau bulan itu bercahaya, planet bercahaya karena dia kelihatan bercahaya karena ada sumber cahaya yang lain gitu. Ya, dia hanya sebagai cermin. Teori awan debu sama dengan nebula, hipotesis Kuiper juga nggak terlalu banyak dikenal ya. Jadi intinya ini, saya di mana? Tepatnya nomor satu. Nomor satu itu nebula. Jadi terjadinya alam tata surya itu adalah akibat dari debu. Kalau seperti ini, nah jadi seperti ini. Jadi awalnya debu, kemudian memilin, muter-muter-muter, kemudian bersinar, kemudian menghempas dan menjadi bagian seperti ini. Ini sisa-sisa menjadi seperti ini. Jadilah seperti ini gitu maksudnya. Ya. Perkembangan planet bumi sekarang. Nah, bumi ketika terjadi pertama kali dia terbentuk ketika adanya proses pembentukan tata surya, bentuknya seperti ini. Ada proses namanya, ya kalau saya sih sederhana aja, ada akresi gitu ya. Akresi itu adalah penambahan dari berbagai macam dari asteroid, dari meteor yang terdekat ketika pertama kali terbentuknya tata surya gitu. Jadi kan ketika sinar matahari itu atau angin matahari itu menghempas, itu kan berarti serpihan-serpihannya kemana-mana, termasuk juga bersatu dengan bumi. Inilah yang menambah terjadinya tambahan-tambahan material ke bumi gitu ya. Nah, kandungannya berbeda-beda di sini. Kandungannya berbeda-beda. Akhirnya terjadi kompresi, kemudian saling mengikat gitu. Kemudian terjadilah perbedaan material. Material yang dalam ini tenggelam ke pusat bumi. Ini teori ya, teori ke pusat bumi. Kemudian bagian luarnya itu masih yang dalam masih bergolak.
yang kemudian kita sebut dengan astronosfer. Ya, astronosfer atau mungkin mantel, mantel dalam, mantel luar, dan astronosfer itu adalah bagian-bagian yang masih yang masih cair gitu. Tetapi sudah ada disintegrasi, sudah ada perbedaan dari BC-nya gitu ya, berat jenisnya udah berbeda gitu kan maksudnya. Nah, inti bumi menjadi yang keras ya, sama kemudian nanti di luarnya yang cair, kemudian di atasnya adalah litosfer. Kenapa terjadi litosfer? Karena sudah menyentuh bagian dengan udara yang dingin gitu ya. Jadi batuannya menjadi beku karena ada proses di luar gitu ya. Dan itu ketebalannya kan sampai 7-12 km. Seperti itu. Nah, tapi ini adalah dasar. Kenapa saya suka dengan teori adanya akresi, kompresi, dan desintegrasi? Karena inilah yang akan memberikan dasar kenapa lapisan bumi berlapis-lapis. Dari mana awalnya? Ya, dari sini maksudnya. Dari akresi dulu, nambahkan dulu bagian-bagian dari meteor-meteor dulu masuk, kemudian karena tiap meteoron memiliki jenis batuan yang berbeda-beda, BJ yang berbeda-beda, maka yang berat ya sial namanya sial, aluminium dengan besinya itu masuk ke dalam menjadi inti bumi, kemudian di tengahnya adalah yang cair, mantel luar, mantel dalam, kemudian melalui astronosfer, dan bagian atasnya juga yang paling tegar menjadi litosfer. Nah, itulah terjadian dari bumi gitu. Nah, bagaimana kondisi luar atmosfernya? Nah, ini pada 4,4 miliar tahun yang lalu, ternyata kandungan pokok atmosfer kita tidak berupa oksigen dan nitrogen yang saat ini. Tidak. Ya, jadi banyak sekali hidrogen, sianida, amonia, metana, sulfur, pokoknya yang berbahaya-berbahaya aja gitu. Kenapa orang atau asumsi ini bisa diterima? Karena para ahli melihat perbandingan dengan Jupiter, Saturnus, Uranus gitu. Ya, juga melihat dari rekaman jejak rekamnya dari beberapa batuan yang memang mengandung itu gitu dari atmosfer. Sehingga diasumsikan bahwa 4,4 miliar tahun yang lalu atmosfer bumi kita itu tidak layak untuk kehidupan gitu. Dan itu berlangsung. Atmosfer purba namanya, atmosfer sekunder. Nah, sekarang sebut dengan atmosfer kehidupan sekarang. Itu sudah baru 3,3 miliar tahun yang lalu. Ya, itu sudah ada atmosfernya, sudah bagus lah, nitrogen, oksigen gitu 20%, 21 oksigen. Oksigennya 21% gitu ya. Yang banyaknya nitrogen. Nitrogen inilah sebagai sumber nanti protein. Kalau sudah menjadi protein, kemudian kita kan menjadi bagian dari kehidupan. Jadi banyak ahli mengatakan bahwa hidup ini, tubuh kita ini ya karena dari mana? Dari adanya protein gitu kan. Inti dari protein itulah nanti sebagai kehidupan. Silakan Anda kalau lihat film itu, kalau untuk mencari ya sombongnya manusia ya, itu aliran humanisme itu bahwa manusia bisa mengatasi segala macamnya, segala macam persoalannya, asal dikasih waktu panjang nanti bisa mengatasi kan ya gitu. Nah, termasuk misalnya sekarang corona itu akan oleh orang humanis itu ya udah nanti kita juga ketemu gitu bagaimana cara mengatasinya gitu. Itu kalau orang-orang humanis. Nah, perkembangan ini baru 3,3 miliar tahun. Jadi seiring dengan waktu pembentukan ini seperti ini ya, pembentukan bumi udah berlapis-lapis, kemudian lahirlah di situ ada oksigen. Dari mana ini sumber-sumbernya? Nitrogen, oksigen, ini segala macam. Ini adalah dari uapan magma, uapan lava, sorry. Ya, kan masih cair. Litosfer itu, astronosfer itu kan mengandung banyak gas juga. Ada oksigen juga, ada karbon dioksida juga, gitu kan. Ada nitrogen juga, gitu. Nah, gabungan antara hidrogen dengan oksigen kan menjadi air. Iya, itu ceritanya begitu, gitu. Nah, oksigen itu, karbon dioksida itu membumbung tinggi menjadi selimut dari
atmosfer bumi kita. Dan itulah yang menghangatkan kita karena dia menjadi gas rumah kaca. Jadi CO2 itu menjadi gas rumah kaca yang seimbang sebenarnya awalnya. Dari mana? Itu dari letusan gunung api. Ya. Jadi kalau misalnya di bumi kita tidak ada letusan gunung api, maka akan terjadi seperti Mars. Tidak memiliki selubung atmosfer yang mengandung di situ CO2 atau gas rumah kaca, nggak ada. Sehingga menjadi dingin gitu dan oksigennya jadi tipis. Nah, kita ini diuntungkan oleh adanya gunung api. Gunung api inilah yang mengeluarkan gas, termasuk juga gas rumah kaca, menyelimuti planet bumi dan menjadi gas rumah kaca. Matahari atau sinar matahari yang masuk ke arah bumi itu tidak langsung dipantulkan ke luar angkasa, tetapi dia kalau bahasa Sunda mengulibek ya, menjadi terbekap ya, terbekap di atmosfer bumi dan menjadi hangat kita itu. Menjadi hangat ya, apalagi ya layaklah untuk kehidupan gitu. Nah, sekarang kenapa menjadi ancaman gas rumah kaca menjadi ancaman karena kelebihan gitu aja. 0, sekian jadi suhunya naik karena kan sensitif ya 0,5 derajat Celcius aja naik suhu bumi itu kan akan mencairkan es di kutub, akan mengakibatkan naiknya air laut ya karena kan mencair di kutub sehingga air laut samudra kan menjadi naik gitu 2 meter sampai berapa meter sampai 200 meter kan itu besar sekali gitu kan ya dulu itu kan kita pernah menjadi apa zaman glasial itu zaman di film-film Ice Age itu sebenarnya terjadi zaman es ya zaman es itu zaman ketika kutub-kutub bumi itu mengumpulnya es sehingga menjadi surut laut kita itu berapa surutnya 150 sampai 200 meter itu surut itu sangat surut sehingga terjadilah gabungan antara Sumatera, Jawa dan Kalimantan kan menjadi satu bagian dari benua Asia. Sedangkan yang Papua kan menjadi satu bagian menjadi Australia kan gitu. Nah, saat ini dijadikan dangkalan Sahul kan dan dangkalan Sunda. Itu gara-gara mencairnya es. Ketika dekat cair, ya sebagian besar cair, kemudian menjadi naiklah permukaan air lautnya 150 sampai 200. Kenapa kita punya asumsi 150 sampai 200? Karena kedalaman air laut di Pulau Jawa ya segitu. Bisa dipahami sampai di sini. Kan 150 itu kedalamannya. Itulah air yang menggenangi, makanya sebut dengan laut transgresi gitu. Ini nyambung-nyambungnya ke situ. Ya. Nah, sekarang khawatir sisa-sisa dari tumpukan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan bumi itu khawatir mencair akibat pemanasan global. Diperkirakan akan naik kedalaman sampai 10 sampai berapa meter gitu kan naiknya itu. Kalau misalnya 200 meter saja, 200 cm ya, 2 meter artinya atau 4 meter saja naik, maka Jakarta tenggelam gitu khawatirnya. Jadi permukaan bumi kita menjadi yang daratannya semakin sempit. Tapi bukan itu masalahnya. Nanti kita cerita lagi. Ya, pemanasan global adalah berdampak pada pemberhentian arus laut. Itu khawatir. Kalau air lautnya berhenti, berputar, ya, kenapa kok begitu, Pak? Ya, karena namanya arus laut itu dibangkitkan oleh perbedaan suhu kan. Kalau suhu permukaan buminya sama, maka yang mana? Nggak bisa ada yang bergerak dong gitu. Apa yang terjadi kalau arus laut berhenti, maka tidak ada lagi arus yang mengantarkan ikan. Bahkan mungkin air lautnya jadi mengendap. Ya, artinya sedimen, kemudian sampah segala macam kan numpuk tuh. Ya, numpuk menjadi endapan di dasar laut. Dan itu akan menjadi racun. Sama aja kalau misalnya Anda coba aja ada bak di rumah, sok 10 tahun nggak dipakai, nggak diapa-apain, nggak ada ditambahkan, nggak ada dikurangin.
Suatu ketika akan mengendap, dan kadang dari debunya segala macam. Pasti akan ada endapan. Dari mana endapannya itu kan? Itu aja. Ada lumut, ada segala macam tumbuh gitu kan. Nah mungkin juga airnya menjadi bau kan gitu. Kenapa bau comberan menjadi bau gitu? Karena memang tidak bergerak airnya. Kebayang oleh Anda kalau misalnya tidak ada arus laut, maka laut akan menjadi comberan airnya itu, ya kan? Dan akan menjadi bau gitu. Sekarang udara jadi segar itu karena gara-gara lautnya sehat, lautnya segar. Kalau menjadi comberan kan menjadi bau. Orang Cililin tuh, kalau misalnya sedang musim kemarau, ya Cililin, kemudian daerah Padalarang tuh, daerah mana tuh, Bumi Parahyangan, kemudian Batu Jajar. Itu kalau Saguling sedang musim kemarau itu agak bau ya, pinggirannya tuh kayak kayak comberan gitu. Ya, oke seperti itu. Jadi inilah kondisi bumi pada waktu awal mula kejadiannya. Sekarang berlanjut ke teori perkembangan planet bumi. Nah, ini semakin mengerucutkan ke arah di mana sih gitu ya. Ya, pertama ada teori kontraksi. Kontraksi. Anda silakan cari di internet teori kontraksi ya. Jadi kalau kuliah dengan saya, Anda akan susah untuk mendapatkan ini, tulis aja teori kontraksi. Nanti tambahan ilmunya Anda cari di internet gitu. Tapi gagasannya begini. Kalau kontraksi itu adalah teori zaman dulu, jadul itu 1596 itu. Asumsinya apa? Bumi ini katanya setelah terjadi itu kan masih panas. Oke lah diterima seperti itu. Kemudian ketika dia mendingin, dia menyusut seperti jeruk. Ada bagian yang nyembul, ada bagian yang rendah gitu. Jadi jadilah yang menyembul di daratan, yang rendah menjadi lautan. Itu teori kontraksi. Jadi artinya seperti jeruk yang sudah bosok gitu. Bukan bosok, yang sudah mengering gitu karena dijemur gitu, kemudian menyusut. Nah, itu namanya teori kontraksi. Udah nggak dipakai sekarang, tapi harus tahu bahwa orang tua dulu percaya bahwa bumi itu menggerut dulunya. Kemudian, nah mulai masuk tahun awal-awal akhir tahun abad 19, masuk abad 20, lahirlah teori dua benua, Laurasia dan Gondwana teori. Ya, ini dua benua. Jadi awalnya katanya bumi kita itu ada dua benua besar dan satu samudra. Ya, itu. Tapi dari mana asal mula benua itu mereka belum tahu, ya. Cuma di situ dua teori benua itu mereka sudah meyakini bahwa uh, ada apa namanya? Sudah kelihatan ada ampungan ya, ampungan benua. Gondwana dengan nah ini satu kan. Nah, kemudian masuk ke teori berikutnya, ada teori pengapungan benua, continental drift theory. Nah, teori ini yang memberi gagasan kepada film-film kartun, ya, animasi yang Age itu kan itu namanya ada continental drift gitu ya. Nah, pergerakan. Kalau ada suka nonton film Ice Age itu kan gagasannya itu kan artinya si tokohnya itu kan memang mamut tapi ada satu kecil tuh namanya siapa namanya kayak kayak bajing kayak atau siapa Namanya namanya Sid, Pak. Bukan ya Pak Sid. Sid. yang bawa makan itu makanan yang bawa biji itu buah apa namanya Oh, kacang itu si Scratch Pak namanya. grafnya gitu kan ya kan kayak bawa buah kacang apa gitu nah dia kan ketika dia menancapkan apa buah itu ya biji itu kemudian kok tiba-tiba pecah gitu seolah-olah dia punya kekuatan padahal bukan itu sudah terjadi continental drift gitu ceritanya tuh gitu sebenarnya jadi mulai pecahnya benua itu adalah dari teori itu nah oke. Ini juga terkenal ya terkenal teori pengapuan benua karena Wagner itu melihat bahwa terjadi analisisnya bagus juga gitu
dia melihat bahwa pertemuan ini nih antara Afrika dengan Amerika Selatan itu dulunya satu gitu kan, kemudian pecah gitu. Cuma teori pengapungan benua belum didukung oleh teori yang lain. Pokoknya benua berpisah aja. Tenaganya apa? Belum tahu gitu. Mereka belum menemukan teorinya apa sebenarnya yang bisa mengakibatkan benua kok menjadi pecah-pecah gitu. Nah, cuma teori pengapungan benua ini agak menolak ya. Menolak teorinya dari dua benua. Justru dia lebih paham bahwa dulu kelihatannya benua bukan dari dua benua, tapi satu benua yang besar katanya gitu. Terlepaslah ya, tapi sudah mulai mengerucut gitu ya bahwa bumi kita benuanya itu saling saling bersatu dan pokoknya bergeser lah gitu ya, pengapungan benua. Kemudian Wagner dia mencari asumsi, mencari bukti-bukti fisiknya, pertama secara bukti biologi, bukti geologi, bukti klimatologi gitu. Dengan teori seperti ini nantinya ketemu ada bukti biologi dan geologi penyatuan benua. Nah, dia mencari ini antara Afrika dengan Amerika. Dia datang ke Afrika, datang ke Amerika Selatan. Nah, kira-kira ngepas di mana? Ternyata ada yang sama nih gitu. Ya, ini salamander, kemudian ini hewan-hewan yang diteliti. Ya, ini kok sama di sini, kemudian di sana, sehingga dijodoh-jodohkan lah gitu ya. Persebarannya seperti ini bersatu ternyata gitu. Terutama ini yang paling besar ini nih, tumbuhan ini. Uh, ada tumbuhan sini, fosil-fosilnya gitu. Oke ya. Jadi adanya apungan benua itu udah benar, tapi dia belum tahu dari mana sih tenaga yang bisa menggerakkan benua-benua itu. Apakah karena adanya rotasi atau apa? Nah, kemudian teori Harry Hess inilah yang memberikan dasar, memberikan argumentasi melengkapi teorinya dari Wagner. Gitu ceritanya. Ya, dia punya teori bahwa di dalam perut bumi ada kekuatan namanya teori konveksi. Nah, ini kan Anda tahu seperti ini, gitu ya. Munculnya seperti ini teori, nanti akan mendasari dari tektonik lempeng sebenarnya. Titik inilah yang disebut dengan konveksi inilah yang membuat pematang-petang samudera ini bumi benua bergerak gitu kan ya, dan semuanya dinamika yang sekarang terjadi di permukaan bumi itu akibat dari adanya sel konveksi yang terus bergerak dari titik tertentu, tapi belum tahu kenapa terbentuknya sel konveksi. Saya belum dapat teori yang kuat gitu yang mengatakan bahwa kenapa kok sel teorinya kok di situ saja gitu misalnya. Ada apa di daerah situ sehingga terus bergerak. Walaupun ini sebenarnya terus bergerak juga sih. Cuma polanya ini yang saya belum tahu. Pola pergerakan sel ininya seperti apa. Karena misalnya begini, kita kan nanti Sungai Nil itu sebenarnya bagian dari, kalau Anda lihat nonton film geologi itu ya, itu kan Afrika itu bagian tanduk dari Somalia itu akan selalu terpisah tuh. Jadi seolah-olah di dalamnya itu ada titik baru, titik sel konveksi baru yang kemudian dia akan memberikan tenaga untuk menyebar pisahkan ya sebuah benua besar, kemudian dia terpisah-pisahkan. Tapi oke lah, itulah menjadi dasar nanti pendalaman geologinya. Tetapi intinya bahwa benua kita terpisah-pisah akibat dari teori konveksi. Nah, nanti silakan teori konveksi, kemudian nanti akan lihat di videonya gitu ya. Gabungan antara pengapungan benua dengan teori konveksi lahirlah sebut teori tektonik lempeng. Ini si Tazo Wilson itulah yang mendapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan karena apa? Dia menjadi besar gitu teori ini yang dipakai ya. Ya dia menggabungkan ya teori pengapungan benua dan teori konveksi menjadi sebuah teori besar, sebutlah tektonik lempeng. Tektonik teori gitu ya. Yang intinya adalah bahwa benua itu ada yang berpisah, ada juga yang bersatu. Ada tektonik yang berpisah, nama sebut dengan mid oceanic plate atau sebut dengan arus
divergen ya, divergen, ada juga yang konvergen. Yang konvergen itu kan yang bertabrakan gitu ya. Oke lah, nanti ke geologi isi masalahnya ya. Nah, sekarang nyambung teori pembentukan cekungan samudra itu bagaimana gitu. Kalau menurut teori dari kontraksi, tadi sudah jelaskan, teorinya itu adalah bagian yang mengkerut, rendah menjadi samudra, bagian yang paling menonjol menjadi benua. Tapi ada juga, ini kan kalau teori pembentukan itu beda lagi dong. Yang kedua ada teori gravitasi. Teori gravitasi mengatakan bahwa dulu kala pernah ada bintang raksasa melintasi bumi. Nah, bintang tersebut memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Ini kan sama mendukung teorinya tadi. Lah, pokoknya keluar ya. Wah, gue orang nongol. Cigana DC bah atau cigana wifi-nya mati. Atau tuh, tunggu. Kalau segan tadi orang unggul ya. Payanina cicing. Atuh deh. Halo? Nyambung lagi. Nyambung Pak. Ya, halo. Masuk, Pak. Kalau ada telepon langsung putus. Susah. Oh, ya Pak. Oke, kembali ke sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke lah. Sekarang teori pembentukan cekungan samudra ini berarti masuk ke oceanografi nih. Sudah lewat dari masa-masanya ke tadi kan ke astronomi, pindah ke geologi, sekarang ke oceanografi. Nah, teori yang paling kuno adalah kontraksi tadi sudah dijelaskan. Teori gravitasi itu mirip teorinya dengan atau nyambung lah mendukung teori sebut dengan teori planetesimal atau pasang surut. Dia percaya bahwa bintang matahari itu ya dulunya bukan bintang matahari dan bumi juga ada gitu ya sudah terbentuk. Itu ada bintang yang memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga menarik bagian dari lapisan bumi. Ya, kayak bumi itu kayak coplok gitu. Paham ya? Lapisan bumi itu sebagian coplok gitu oleh gaya bintang yang lewat. Cuma tadi yang teori gravitasi itu runtuh dengan sendirinya ketika ada Big Bang gitu aja. Kalau misalnya kita masih menganut teorinya bintang apa planetesimal atau bintang apa tadi pasang surut gitu ya, mungkin teori ini bisa bertahan ya. Jadi ketika bintang itu melewat gitu, kemudian bagian matahari juga kena, kemudian bagian bumi juga tertarik oleh gravitasinya, maka menjadi coplok itu, sehingga yang bagian rendahnya katanya menjadi samudra, bagian luarnya menjadi atau bagian yang paling menonjol yang bertahan menjadi benua. Tetapi teori gravitasi tetap masih asumsinya seperti dulu ya, artinya tidak bumi tidak melakukan proses pergerakan gitu, benua tidak melakukan pergerakan, ya, ya apa adanya seperti sekarang ini gitu, tidak pernah bergerak gitu. Nah, teori meteorit
Nah, gampang teori meteor. Ya pokoknya ada meteor jatuh kemudian menjadi bikin lubang aja gitu aja kok teorinya. Ya. Jadi teori meteor teori yang kemudian hipotesisnya adalah cekukan samudra dari mana? Dari jatuhan meteor gitu aja. Nah, teori meteorit. Nah, paling yang ini adalah teori undasi. Teori undasi teori yang agak apa namanya? Oleh Pambeleman ini itu teori undasi yakini bahwa permukaan bumi ini tidak rata, ada gunung, disebabkan oleh perbedaan tekanan partikel. Ya, tekanan beda-beda. Ya, seperti hanya inilah gitu. Kalau misalnya Anda ada bubur nih, permukaannya bubur nih, bubur ya, bubur. Kemudian Anda lemparkan beberapa jenis barang di atas bubur itu. Nah, kan ada bagian yang bisa mengambang saja, ada bagian juga yang tenggelam gitu, teorinya gitu. Tekanan kan berbeda. Nah, batuan kita juga berbeda kandungannya, ada yang ringan, ada yang berat. Akhirnya yang berat dia tenggelam. Nah, tekanan vertikal seperti itu. Ya, akhirnya terbentuklah bagian-bagian yang mengendap, mengerut gitu, ada bagian yang tetap bertahan menjadi benua gitu. Nah, teorinya. Jadi secara singkat, teori indasi ini meyakini bahwa permukaan bumi yang tidak rata ini disebabkan oleh perbedaan tekanan vertikal yang berasal dari lapisan bumi. Ya, tekanan indasi ini dalam bumi dapat berasal lokal atau global, ya. Ya, jadi artinya naik turunnya eh, permukaan bumi itu. Nah, kemudian teori berikutnya, teori terakhir, nah teori tektonik lempeng. Nah, akhirnya bersatu di sini di teori tektonik lempeng yang paling rasional, yaitu pembentukan samudra diakibatkan oleh sebar pisahnya benua, diakibatkan oleh sel konveksi yang sehingga merenggang menjadi kayak gini gitu loh. Lembah keretakan, laut, pisah-pisah menjadilah samudra gitu. Samudra ini hilang bisa hilang tapi akan muncul lagi di benua samudra yang lain gitu karena untuk keseimbangan sih ya gitu seperti itu sebenarnya. Jadi teori teori mana yang akan yang paling kuat ya yang terakhir ini gitu yang sekarang diyakini gitu terbentuknya samudra akibat dari sebar pisah. Oke, ini namanya undasi. Jadi teori undasi ini teori itu ya, teori tekanan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah bukti apa namanya gambaran yang. Jadi kenapa orang bisa menganggap bahwa sekarang bumi itu sedang bergerak gitu. Jadi ini berdasarkan geological evidence for plate tectonic paleomagnetism. Ya, plate tectonic paleomagnetism itu adalah sebuah mungkin bukan teori ya artinya dia hasil penelitian gitu ya bahwa setiap setiap batuan memiliki atau merekam magnetik masa lalu, merekam magnetik orientasi magnetik masa lalu. Mungkin Pak Arif nanti bisa menambahkan gitu. Gitu. Dan inilah yang mengakibatkan kalau sedang berlayar, konon kabarnya itu ada sebagian kompasnya jadi nggak bener gitu. Pada titik tertentu, kok ini jadi utara, kok jadi balik di selatan, kok jadi miringnya ke kanan, kok ke kiri ini karena akibat dari medan magnet yang terekam di bawah bumi itu berubah orientasi. Kayak gini aja lah, Anda punya magnet kan, magnet itu kan bisa putar-putar oleh Anda. Tapi kan magnet itu mengendapkan eh, tercetak gitu ya, sesuai dengan kejadiannya. Sehingga ujungnya di atas dan di bawah itu utara selatan. Ya. Dipotong ada lagi utara selatannya. Dipotong lagi jadi utara selatan. Juga ini batuan. Batuan kan terdiri dari molekul besi juga kan. Dan dia juga menekam magnet. Akhirnya berpasangan ternyata gitu loh.
Ya, ini adalah celahnya. Di sini adalah selatannya ke sini nih, ke selatan ke sini, ke bawah nih selatan. Tapi yang sebelah kirinya berbeda gitu maksudnya. Orientasinya berbeda ini. Ini berpasangan yang oranye, kemudian ini berpasangan yang ini berpasangan dengan ini. Nah, ini orientasinya berbeda. Akhirnya begini nih ceritanya. Tuh, yang merah adalah pasangan merah, yang kuning warnanya kuning, yang hijau pasangannya hijau. Nah, itu dalam skala tertentu dia ukur oleh para ahli dan ternyata berpasangan. Inilah yang menandakan bahwa terjadi proses sebar pisahnya sebuah magnet itu gitu. Ini kelihatannya ada apa nih? The ridge was discovered by Carl Thompson and crew tahun 182 investigating the future location for transoceanic telegraph cable. Nah, apa ini? Transoceanic is converted by 1925 katanya. Apa ini nggak tahu nih ya. Ini ada semacam dua hal yang kemudian berpisah gitu ya. Itu yang terjadi. Yang ini adalah teori terbentuknya samudra ya. Sekarang dari mana airnya kan gitu? Dari mana airnya? Ada teori ya, teori. Jadi yang pertama teori awalnya itu akibat dari bumi yang menguap. Bumi yang menguap kan artinya pada waktu itu kan masih dalam bentuk magma nih, masih dalam bentuk yang sangat cair gitu, baik di dalam maupun luar permukaannya itu masih membara lah gitu, masih membara. Nah, ketika dia mengerut, itu kan gasnya keluar. Bagian dari gas itu ada H2O, ada H, ada juga O gitu kan, ada CO juga dan argon dan lain-lain seperti itu. Nah, paduan antara hidrogen dengan oksigen kan menjadi air. Ya, jadi membentuk awan kondensasi pertama kali bumi kan, pertama kali bumi ya kebayang lah gini, dibayangkan oleh Anda gitu, berbentuknya uap air itu kan berarti meliputi di bagian atmosfer bumi awal gitu kan. Ya tentu terjadi kondensasi dan hujan. Ketika hujan, berarti kan bumi yang masih panas itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya susah ya ngomongnya. Tahu nggak Jeos deh? Halo nggak Jeos? Bahasa Sunda nggak Jeos. Tahu Pak, tahu. Ya, Tahu Pak. Nggak Jeos. Ya ini batu panas atau besi panas, kemudian kita disimbol ya di Cipratin aja. disimbol ya apa diguyur dengan air kan menjadi menguap tuh. Kalau bahasa Sunda mah ngajeos, kalau bahasa Indonesia nama apa tuh? Susah. Mengepul dia juga mengepul ya bukan mengepul ya. Pokoknya mah kalau ada di pandai besi lah gitu ya, pandai besi Anda lihat besi panas, kemudian untuk ditempa itu kan tempa dulu, kemudian mendinginkan itu kan masukkan ke air. Ketika airnya besinya masuk ke air kan langsung menguap tuh. Kandungan dari ikatan H2O-nya terlepas menjadi uap, ya kan? Menjadi H dan O-nya terpisah. Tapi sebenarnya ada HO-nya masih tetap, tapi dalam bentuk uap, ya menjadi uap air. Nah itu sehingga bumi menjadi dingin bagian atasnya. Semakin banyak keluar kan, si gasnya itu semakin banyak di permukaan atmosfer bumi, gitu kan. Kondensasi lagi, hujan semakin lebat, ngajeos deh gitu, ngajeos lagi gitu, menguap lagi terus jadi diselimuti seperti diselimuti oleh kabut ya, semakin berkabut seperti itu gitu. Jumlah air di bumi kalau dengan cara seperti itu masih kurang dari jumlah proporsi yang sekarang ada. Oleh karena itu punya asumsi, gitu. Kemungkinannya ada komet yang jatuh.
komet yang menabrak bumi. Komet tahu dia adalah benda angkasa yang terdiri dari serpihan batu dan juga butiran es, kristal es. Nah, gitu kan. Nah, itulah yang akan menjadi sumber dari air. Jadi kalau misalnya Anda datang ke tepi samudra, ke tepian laut, bayangkan aja, ini laut dari mana? Ini adalah dari komet. Nah, kalau Anda lagi nanti kosmografi ketemu saya, nanti ada namanya arkeoastronomi. Di arkeoastronomi itu ada namanya suku Dogon di Mali, di daerah Afrika, yang percaya bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari sebuah bintang. Bintangnya bintang, sebut dengan bintang itu, bintang tadi yang saya sebutkan. Bukan Aries, bintang Sira, bintang ganda. Bintang ganda ini memiliki menurut para ahli ya, memiliki planet yang mirip dengan bumi. Suku Dogon percaya bahwa orang tua mereka atau manusia itu air yang ada di bumi itu berasal dari makhluk angkasa itu. Karena sebelum Galileo mengetahui adanya cincin di Saturnus, ya Jupiter, di Saturnus, mereka sudah tahu. Jadi mereka tuh masyarakat suku terasing, tetapi wawasan astronominya bagus gitu. Wawasan astronominya kok kayak orang yang sudah tahu banyak gitu tentang alam semesta gitu. Makanya silakan cari suku Dogon, tulis di Google suku Dogon. Nah, Anda baca semua di situ nanti akan ketemu gitu. Jadi sebelum Galileo menemukan teropongnya, mereka sudah tahu bahwa di Saturnus ada cincin, kemudian ada planet-planet juga sudah tahu gitu. Kemudian pakaian mereka juga pakaian seperti orang yang yang namanya juga suku-suku terasing gitu ya. Tapi dia percaya bahwa air itu datang dari sana katanya. Ya, mungkin karena halusinasi mereka di Afrika yang susah air, kemudian memimpikan air yang dari langit gitu ya, atau dengan nggak tahu seperti apa gitu. Cuma rekaman jejaknya seperti ini dikaji oleh arkeoastronomi. Saya punya bukunya tentang arkeoastronomi, termasuk misalnya kajian di Gunung Padang misalnya, itu arkeoastronomi gitu. Di beberapa lokasi, Borobudur juga merekam arkeoastronomi. Banyak ya di beberapa lokasi yang merekam arkeoastronomi. Misalnya kenapa di beberapa suku Azka, suku Maya itu kok percaya kepada menyembah api, menyembah matahari gitu. Kemudian presesi dari candi-candi mereka juga mengikuti pola pola astronomi gitu ya. Jadi orientasi utara selatannya preses betul gitu. Di Mesir juga sama, kita tahu kemarin tempo hari saya sudah jelaskan adanya 3 formasi bintang di Orion itu sama persis presesinya dengan formasi piramida Giza di Mesir ya, 3 titik kan, ada formasi kompleks 3 terus udah terkenal itu orang bilang ini adalah bagian-bagian yang kemudian misteri gitu ya bagi kita, apakah memang betul pada zaman-zaman dulu kita sudah berinteraksi dengan makhluk luar angkasa gitu, adanya corpuscle ya, tempo hari saya sudah jelaskan barangkali ya. Nah, akhirnya kembali ke sini lagi. Jadi asumsinya komet katanya. Kometnya banyak kan. Ada Halley juga pernah 7-6 tahun sekali kan datang komet. Encke juga masuk 3,3 tahun sekali. Ada sekitar 17 buah komet yang pernah terlihat dalam rentang usia manusia, yaitu Kautex, Cosimo de Ikeki dan macam-macam kan ya. Dan Halley 76 tahun sekali dalam muncul. Nah, dari sekian banyaknya komet yang melintasi orbit dekat bumi, masa sih nggak ada satupun yang gitu asumsinya. Ya pasti masuk gitu. Tapi belakangan ada juga yang menganggap bahwa kemungkinan bukan dari komet deh gitu.
Karena komet itu punya, walaupun dekat dengan matahari, dia nggak pernah ini gitu. Tidak ada kasus yang bisa membuktikan bahwa komet pernah jatuh. Justru yang banyak yang jatuh itu adalah asteroid. Gitu. Bentuknya yang kok ya itu yang sebut dengan apa namanya? Apa namanya meteor gitu. Kalau meteor udah banyak ya, di Indonesia juga sering. Kalau saya tunjukkan gambarnya di coba nanti saya coba dibuka ya supaya Anda betul. Yang terakhir kan kita tahu ada meteor jatuh di Bekasi kan. Meteor jatuh di Indonesia. Klik aja, nanti akan muncul banyak peta. Nah, ini peta meteor jatuh di Indonesia. Mana ya? Atau di Jawa. Meteor jatuh. Ya cari. Berburu kawah meteor. Ini banyak sekali ini. Nanti saya close dulu, masuk ke halo, masih menyimak? Kelihatan nggak ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Belum, Pak. Baru Gambar ini kelihatan nggak? Udah, Pak. Udah. belum, Pak. Oke ya. Ini kan kalau meteor kan gini bentuknya. Ya ini kawah besar meteor. Kemudian ini juga banyak beberapa lokasi. Ini seperti ini misalnya, ini juga meteor bentuknya. Jadi legok tapi bentuknya bulat, ya. Jawa, Pulau Jawa, di pulau. Batu meteor itu sudah dikenal ya, sudah dikenal oleh para orang tua dulu. Ini meteor ya, ini meteor yang pernah jatuh di seluruh dunia ya. Ini udah kelihatan ini. Ini ada, kalau nggak bisa tunjukkan nanti ada tidak. Nah ini cara empuk di Jawa memperoleh ini dari batu meteor nih. Apa namanya itunya? Bikin kris itu dari situ katanya. Nah ini meteornya jatuh. Ini adalah jatuh di Siberia ya. Bentuk-bentuknya. Saya dulu pernah ada fotonya, ada gambar petanya tentang ininya apa jatuhan. Kebanyakan sih di apa namanya di laut ya, karena emang nggak tahuan kan. Tapi intinya gitulah. Jadi meteor itu banyak yang jatuh ke bumi. Ini jatuh bang, ini jatuh meteor ini. Saya banyak ini ya. Kita sebaran meteor jatuh. COVID. Tapi ya itulah, nanti bisa saya tunjukkan. Ini jalurnya sekitaran matahari ini dari segi asteroid. Nah kalau Anda ingin tahu meteorit, datang ke Museum Geologi, itu ada meteorit. Nah bentuknya ini asal jatuh di gunung berapi yang masih aktif. Nah sekarang ini bukti fisik bahwa meteor banyak yang jatuh. Sekarang apakah semua meteor ini adalah jenisnya batu? Nah, orang asing gitu kan. Akhirnya dalam penelitian, ada penelitian yang kemudian dia ingin tahu beberapa
penelitiannya dilakukan oleh ini, ya. Penelitiannya oleh ini. Penelitian dilakukan oleh Vertical Gun Range di NASA Ames Research Center California pada waktu menembakkan proyektil pada sebuah asteroid. Ya, ternyata asteroid tersebut memiliki unsur kondrites, karbon yang kaya akan air. Nah, karena itu kelompok peneliti ini berkeyakinan bahwa 30% air di bumi berasal dari asteroid jenis ini. Silakan buka Hananto 2018. Gitu. Jadi karena kalau ini saya agak sedikit rasional ya, karena mungkin benturan air laut yang sekarang ada itu bisa jadi dari asteroid gitu. Tapi asteroid ya bukan jenis batu, tapi yang mengandung unsur karbon yang kaya akan air, kondensat karbon yang kaya akan air sehingga memenuhi. Nah, tapi gimana Pak tentang teori Kak Komet? Ya terima aja. Dua-duanya juga belum kelihatan signifikan gitu teorinya. Tapi kalau komet sih, kalau komet dari ukurannya ya sekali nimpuk ya udah cukup gitu maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Sekali nimpuk masuk ke bumi ya udah cukup menjadi bagian dari samudra gitu, karena kan ukurannya besar gitu kan komet. Beda dengan asteroid yang kecil-kecil itu. Jadi berapa ribu kali masuk baru mungkin asal usul air lautnya mungkin muncul gitu ya. Nah itu pertemuan kali ini saya pikir sudah cukup 10 ya. Nah, jadi materi yang saat ini yang pertama adalah, saya ulang lagi, terkait dengan teori bermulai awal, teori Big Bang dari pembentukan alam semesta. Nanti kita ulang lagi di kosmografi. Teori pembentukan tata surya juga kita lagi, tapi nanti teori nebula. Nah, ini teori pembentukan planet bumi, ya. Teori perkembangan planet, ya. Yang nyambung nantinya. Kenapa misalnya? Karena teori-teori ini saling kait-mengkait gitu. Nah, asumsinya saling mengkait-mengkait. Misalnya ada teori keyakinan adanya teori pembentukan planetesimal dan pasang surut. Kuncinya sederhana. Ada bintang besar lewat dekat matahari aja gitu. Ya itu. Nanti kan nyambungnya dengan itu, dengan teori gravitasi, sehingga bumi menjadi coplok, menjadi bagian dari menjadi samudra dan seterusnya. Kalau teori nebula, saya lebih cenderung karena nyambungnya nanti dengan Big Bang. Big Bang akan lahir teori nebula. Teori nebula akan menginspirasi untuk terbentuknya tata surya dengan cara empasang angin matahari, ya kan? Kemudian bumi akan banyak akresi, mendapatkan berbagai macam sumber asteroid atau itu ya tambahan-tambahan batuan gitu dari timbukan-timbukan apa tadi namanya, bukan asteroid menjadi apa namanya, meteor ya, maksud meteor gitu kan. Nah, meteornya kan membawa juga air barangkali gitu kan, juga menambah beban bagian intinya menjadi pusat bumi, kemudian barulah bumi berintegrasi menjadi lapisan-lapisan. Ya, kalau saya sih ada lapisan, saya suka dengan 7 lapisan bumi. Bisa dibuktikan dengan 7 lapisan bumi gitu ya. Inti, mantel luar, 2, mantel dalam 2, 3 mantel luar, 4 lapisan 4 adalah astenosfer. Lapisan kelima ada litosfer. Litosfer, di atas litosfernya ada bagian lempeng samudra dengan lempeng benua, jadi jumlahnya 7 gitu. Tapi kalau 7 langit, nah 7 langit itu masih diperdebatkan. Saya lebih cenderung adanya 7 lapis langit itu adalah adanya lubang cacing atau dimensi lain, karena
masuknya ke lubang black hole itu adalah sangat misteri gitu. Apakah nanti masuk ke di belahan materi yang lain atau tidak? Ini sangat sangat relatif gitu ya. Di ruang angkasa itu bisa jadi berlapis-lapis gitu, berlapis-lapis. Ya, seperti halnya kita punya balon, di dalam balon ada balon lagi, di dalam balon ada balon lagi, kan kita nggak tahu. Iya kan? Seperti itu. Silakan sering omongan saya itu karena sering nonton film kali ya. Film-film kayak film apa tuh yang masuk ke dimensi lain di langit itu, pas pulang anaknya yang dulu masih kecil sudah jadi nenek-nenek itu. Film apa namanya? Pernah nonton film itu? Nah, Nah, kalau lupa judulnya. kuliah dengan saya harus banyak nonton kayak gituan, fiksi ilmiah gitu. Nanti di Siapa? oceanografi Anda wajib nonton nanya film, ada Deep Ocean, ada Nemo gitu kan, ada Dory Oh, gitu. yang Interstellar Karena kan suasana di dalam laut ya dengan cara itu gitu tahunya gitu. Bagaimana kita mengetahui misalnya si Dory itu beda itu. Kalau si Dory hidupnya di padang lamun. Kalau si Nemo dan orang tuanya dia di koral. Berdekatan sih. Jadi urutannya itu dari hutan mangrove, dari hutan mangrove nanti melandai menjadi padang lamun nanti menjadi koral gitu. Kalau salah satunya rusak itu akan rusak semua gitu. Gitu. Biasanya awal dulu koral dulu rusak ya, karena ada endapan dari sedimen dari luar gitu. Ketika misalnya menutupi sedimennya mengendap dan menutupi bagian koral, maka hilanglah semua. Nah, sehingga berdampak pada perlindungan terhadap padang lamun. Padang lamun itu adalah rumput laut tapi di jernih, daerah-daerah jernih, air jernih. Tinggi-tinggi juga gitu. Makanya lihat Dory itu ketemu orang tuanya itu di padang lamun sebenarnya. Ya. Kemudian nanti dari padang lamun naik ke atas menjadi hutan mangrove. Kesananya berlapis-lapis juga kan? Ada 3 lapis, barulah hutan daratan. Ini dulu tuh sudah bagus formasi ini, Anda bisa penelitiannya itu di Sancang dulu itu. Tapi Sancang sekarang udah hancur kan, jadi semua hancur. Ya, hancur semua. Jadi nggak gimana ya. Sancang itu kenapa menjadi fenomenal karena ada Kaboa itu. Kepercayaan Kaboa itu luar biasa. Menurut saya luar biasa karena membakar Kaboa kemudian datangnya harimau itu ya logis juga sebenarnya. Apa itu Siliwangi atau siapa gitu kan. Tapi yang titik cahaya kan di situ ya. Kalau kita membakar Kaboa berarti kemungkinan kita membakarnya di tepi laut antara Karang ya di sebelah sananya dengan laut hutan yang sangat lebat begitu. Biasanya teraliri oleh air, kemudian nanti nggak tahu gini apa kayu apa gitu. Tapi orang tahu ini Kaboa pasti dia menghindar gitu. Kaboa itu ya buah teuing gitu, buah teuing buah henteu gitu. Disebut Kaboa. Nah, kemudian nanti Anda belajar tentang bagaimana teori terbentukan samudera ya. Anda jangan lupa tuh, nanti bisa urutannya begitu gitu. Cerita saya kan cerita naratif aja. Kalau Anda perdalam harus dengan referensi lagi. Ya, teori tektonik lempeng adalah paduan antara teori pengkapungan samudra dan teori konveksi. Beda teori itu. Teori pembentukan cekungan samudra, ada teori kuno ya, kontraksi, gravitasi, meteor, undasi, ya, dan lempeng tektonik. Ya, kemudian asal mulanya dari air laut, ya ada dari uap air, ya yang diperas dari magma, ditambah komet atau mungkin juga asteroid, atau mungkin tiga-tiganya, iya kan? Tiga-tiganya, saya logis semua tiga-tiganya. Iya, sampai di sini 2 menit ada pertanyaan. Saya mau masuk lagi kuliah di tempat yang lain. Pak Arif barangkali mau share sebentar. Cukup Pak, saya ada kuliah juga. Setelah ini langsung kelas yang lain. Iya, jadi
Nanti saya ke ini aja, sistematikanya kemana? Ke Pak Arif aja, Ya, boleh Pak. supaya jadi pegangan. Kalau sebelum apa namanya, ya sebelum dibikin Google Classroom-nya. Ya, Di kelas mangga. sebelah kalau nggak salah dengan Pak Riki ya, di SPG kalau nggak salah saya bikin juga Classroom sih, Google Classroom. Oh iya. Ya, mangga Pak. Baik, begitu aja Pak Arif ya. Ya, mangga Terima Pak. kasih semuanya kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. absensi ya, jangan lupa absensi. Kirim ke email. Baik, Pak. Siapa? Azam Salkir. Gandeng cuk. Orang OD-nya mit-mitan deh. Baca cup, Aya ieu baca cup sih ngomong kayak wae. di Cup sih ngomong wae cup. Giotana. Ganeng Hiji cip, deui. ganeng garane lah. Kan ya. Benar, kalau komet jadi makanan jadi comet. Ih, garing. Ih, dah abi mah Bacot san mah, bacot san. Enggak usah.